Halo. Ya, kita mulai saja ya. Mudah-mudahan bisa dengar suara saya. Alright, selamat siang, sahabat Kompak Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom dan yang sudah bergabung di YouTube channel ini ya. Ya, sekali lagi saya selalu ulang-ulang bahwa Kompak siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Ya, orang pasti bertanya, sepakat terhadap firman Tuhan. Karena kenapa harus sepakat dengan firman Tuhan? Bukan sepakat dengan gereja, bukan sepakat dengan pendeta, bukan dengan pastor. Sepakat dengan firman Tuhan. Karena dasarnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia nggak pernah bilang, pada mulanya adalah agama Kristen. Nggak pernah bilang itu. Pada mulanya adalah agama A, agama B. No. Pada mulanya, ya, sebelum semua ada, pada mulanya adalah firman. Ya, jadi semua gereja, pendeta, pastor harus tunduk pada firman Tuhan, bukan sebaliknya, ya. Ya, sengaja ini saya sampaikan berulang-ulang supaya kita mengerti dan sampai masuk dalam alam bawah sadar. Right, hari ini ya, siang hari ini ya dengan narasumber Ibu Joy Rahel dari Surabaya, Jawa Timur. Siapa dia? Asal dari mana? Nanti kita tanya-tanya. Apa benar dari orang Surabaya? Ya toh? Apa benar? Nanti kita tanya-tanya ya. Oke. Pasti ada perjalanan panjang. Kenapa sampai terdampar di Surabaya? Ya, pasti ada perjalanan naik turun ya. Seperti roller coaster. Nggak mungkin zona nyaman semua. Nggak mungkin naik terus. Anak anak Tuhan ikut Tuhan tuh ada pasang surut kan. Ya, oke. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang Ibu Joy, Rahel, Selamat siang. Surabaya. Apa Shalom kabar? semuanya. Baik, shalom, Oke, shalom. Selamat teman-teman siang. Kompang Siang Lover, hari ini kita akan berbincang-bincang ya tentang kesaksian hidup dari Ibu Joy Rahel ya. Tapi sebelumnya saya ajak untuk berdoa dulu ya. Oke, Bapak yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu hari ini, siang hari ini dengan penuh ucapan syukur atas kesempatan yang telah selalu Engkau berikan kepada setiap kami. Kesempatan untuk memuji dan memuliakan namamu, untuk berbagi, belajar, dan berbincang-bincang bersama melalui podcast ini. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tanganmu, agar segala yang kami lakukan dapat membawa manfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya kami berdoa untuk narasumber kami, Ibu Joy Rahel, kiranya Engkau memberkati Ibu Joy dengan hikmat dan dalam menyampaikan pengalaman yang akan mengisahkan kesaksian hidupnya, akan menginspirasi ya setiap kami. Tuhan Amin. pimpin kami setiap percakapan agar berjalan dengan lancar dan penuh makna. Jauhkanlah kami dari gangguan baik teknis maupun lainnya, dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan melalui podcast ini. Saya percaya bahwa podcast ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkat. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, Amin. seperti biasa, tidak lupa saya sapa juga ya, yang saat ini ada di YouTube channel ini, ya, ya, lumayan banyak lah hari ini. Ya, saat ini pasti yang banyak ini pasti rombongannya Ibu Joy lah kelihatannya. YouTube channel ini Risma isinya Bonek. teman-temannya dari Surabaya ini kelihatannya ini. Oke. Oke, saya sapa ya. Jangan di skip ya, karena sayang jika podcast ini dilewatkan ya. Karena orang dunia bilang kan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah semua akan mengenal lah Ibu Joy ya dengan lebih jauh lagi ya. Oke, alright.
eh, saat ini kepada narasumber siang ini Ibu Joy ya, kepada juga teman-teman yang di YouTube channel ini. Welcome to the Room of Revival and Room of Reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Dan untuk teman-teman yang di virtual Zoom ini maupun yang sedang menonton di YouTube channel ini, saya harus memastikan bahwa Anda sedang melihat YouTube channel dengan tayangan yang tepat ya. Jangan di skip ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya. Agar ada banyak orang yang diberkati. Seperti yang diperintahkan di Matius 28, 19-20, dan Markus 16 ayat 15, dan Kisah 1 ayat 8. Oke, Bu Joy, izinkan saya share satu firman Tuhan ya. Tadi pagi saya baca. Pasti semua orang sudah baca lah. Mengenai Mazmur. Aduh. Mazmur 9. Tadi pagi saya baca. Ayat 2. Apa dibilang? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, di sini saya baca tadi. Mau bersyukur dan mau menceritakan. Jangan mingkem. Harus mau berinteraksi dengan orang-orang yang belum kenal. Jadikan penginjilan itu jadikan sebagai gaya hidup kita. Penginjilan adalah way of life. Ya, jadi jalan kita punya cara hidup ini harus memberitakan, menjadi saksinya ya. Mazmur 9 ayat 2 ya. Kita selalu dapat ya menemukan alasan untuk memuji Tuhan. Situasi dapat menjadi lebih baik atau buruk ya. Tapi dengar baik-baik ya. Keberadaan Tuhan tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Ya, itulah yang saya bacakan Mazmur 9 ayat 2 tadi ya. Dengar baik-baik. Honestly, we have to realize how much we have been blessed. Then you will praise God for His goodness. Jujur kita harus sadar betapa banyak kita sudah diberkati. Maka Anda akan memuji Tuhan karena kebaikannya. Alright, saya kembali ke narasumber. Bu Joy, Ya, bisa, ada Pak Karel. Oke, sebentar lagi ya. Pak Karel saya kasih ke co-host dulu. Ya, selamat siang Pak Karel. Ya, alright, Bu Joy, ceritakan kepada teman-teman yang mungkin masih belum kenal ya. Ceritakan tentang ya, keluarga ya, singkat aslinya dari mana, apa oke, memang asli Surabaya atau basicnya keluarganya memang sudah percaya atau gimana? Atau sudah oke, percaya atau cuman ya sekedar percaya, sekedar status. ya, Anak Tuhan ya pantas-pantasnya ke gereja. Apakah sekedar sebegitu itu aja atau gimana? Coba ceritakan kepada ya, ya. teman-teman. Oke, Baik, silakan. saya akan sapa dulu teman-teman ya. Shalom, Ya. baik yang secara Zoom maupun secara YouTube. Puji Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera buat kita semua. Ya, memperkenalkan nama saya Joy Rahel, belakangnya ada Mas Palita, tapi saya singkat aja. Saya berasal dari Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung, tetapi tua di kota Surabaya. Ya, saya sudah menetap di Surabaya hampir 40 tahun. Eh, Cukup lama juga. Saya tidak seperti narasumber podcast sebelumnya yang semuanya adalah hamba Tuhan pendeta. Ya, saya ini Oke. hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, seorang pelayan Tuhan, melayani di sebuah gereja di Surabaya yang lebih mendekatnya kepada komunitas lansia di atas 60. Ya, saya mempunyai 6 orang anak, 3 orang cucu. Dan puji Tuhan, 6 orang anak saya semuanya sudah melayani Tuhan. Anak Amin. pertama saya laki-laki, yang pertama, kedua, ketiga laki-laki, 4, 5, 6 wanita, perempuan semua. Nah, anak saya yang pertama sudah menjadi full timer di gereja Betani Dharma Husada. Dia sebagai
pemain musik, ngurusin ya gereja lah, operasional gereja. Anak saya yang kedua seorang drummer di gereja GBI The Chosen di Lenma. Anak saya yang ketiga menjadi basis eh, di gereja GBI, juga pernah melayani di gereja GSJS yang di PTC. Anak saya yang keempat, seorang perempuan, itu multimedia di gereja GBT, Air Hayat. Anak saya yang kelima, singer di GBI The Chosen. Anak saya yang keenam, itu di guru sekolah minggu di gereja SBC 3 di Spasio lantai 8. Nah, puji Tuhan, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Saya pindah dari Bandung ke Surabaya itu karena mengikut suami yang bekerja di Surabaya sebagai sales. Wah, Awalnya suami saya datang sebulan sekali ke Bandung, tapi lama-lama katanya boros ya kalau kita eh, berjauhan juga ya, pulang pergi ongkos, dan juga tidak baik kalau suami istri berpisah jauh-jauhan gitu kan. oh, Akhirnya kita dari Bandung memutuskan. ya? Dari Ya, di Bandung, Bandung. Bunda. Wah, Ya. Tiasa, Tiasa Sunda ya? Oh, tiasa pisan atau Bapak. Tiasa bisa. Wah, keren ini dari Ya, Bandung. Oke, lanjut. terus karena berpisah itu kan kurang baik ya, Ya, berjauhan antara suami dan istri. ya, Akhirnya kita bentar, memutuskan pindah Bu, ke Bu Surabaya. Joy, Bu Joy, bentar Ya, ya. Ya, teman-teman yang ada di virtual Zoom ya, yang ada di virtual Zoom, saya minta dengan kasih jika tidak keberatan, boleh on cam semua, ya toh, supaya apa kita menghargai narasumber nih loh. Narasumber dari Bandung loh, jauh-jauh loh, menetap di Surabaya. Nah, kita supaya bisa ya. berinteraksi. Halo Ibu Jadi Diana, Bu, salam kenal. Bu Joy bisa melihat apa teman-teman ya berinteraksi dengan tidak dengan tembok ya, tapi Iya, dengan manusia lah. Ya. Oke, selamat siang Pak Didi Pak Samarinda, Didi. apa kabar? Iya, selamat siang. Salam Pak Didi, kenal ya Pak. Saya dari oke. Surabaya. Nah, oke, itu luar biasa itu. Sampai dekat IKN tuh muncul. Oke, lanjut. Itu Silakan. perpindahan itu ya Pak, dari kota Bandung ke Surabaya itu bukan hal mudah. Sebab apa? Sebab saya dalam posisi mengandung 8 bulan. Waktu itu anak pertama. Nah, begitu saya sampai di Surabaya, tidak kenal tetangga, tidak tahu di mana nanti saya akan melahirkan, karena kandungan saya tuh saat itu sudah umur 8 bulan. Dan tetangga kami tuh di Surabaya jarang-jarang, jauh-jauhan gitu, karena masih sepi, itu kampung ya. Rumah saya tuh daerah Kenjeran, Kedung Coe, hampir dekat dengan Suramadu, jembatan Suramadu. Dan di tahun itu masih jarang penduduk ya, masih sepi gitu. Tidak seperti sekarang sudah padat penduduknya. Saya tidak tahu mau melahirkan di mana. Dan untungnya Tuhan itu seperti menuntun ya, Amin. menuntun perjalanan kami dari Bandung ke Surabaya, dapat teman, dapat tetangga sebelah rumah itu baik, orangnya baik. Saya nggak ngerti kalau Surabaya itu banyak nyamuk. Saya nggak persiapan gitu ya. Dia punya obat nyamuk, rumah kami disemproti, dan air juga kan agak keruh ya. Rumah kami kan dekat dengan pantai. Iya, Air sumur belum ada PDAM, air sumur kami kuning. Terus dia memberikan air bersihnya, dia berbagi, membagikan dia masak apa, saya dibagi sayur karena saya nggak siap gitu pindah rumah itu dengan segala fasilitasnya lengkap, tidak. Jadi bingung saya tuh. Terus dia tanya, ibu mau melahirkan di mana? Lah saya tuh nggak tahu Surabaya itu rumah sakitnya di mana. Untungnya ya tetangga ini menunjukkan, sudah kita saya antar ke rumah sakit di Melania. Melania itu di depan Tambak Sari, itu di depan Gelora 10 November. Nah, di situ November ya. ada rumah sakit Katolik namanya Melania. Nah, begitu saat saya datang itu saya dimarahi sama suster.
Loh kenapa Ibu sudah Telat. kandungan besar gini 8 bulan kok baru periksa di sini? Dia bilang gitu kan. Susternya nggak tahu sejarahnya saya, asalnya saya. Terus saya bilang, saya ini pindahan dari Bandung ke Surabaya dan saya tidak tahu ada rumah sakit di mana. Ada yang memberikan rekomendasi di Mardi Santoso. Waktu itu Mardi Santoso itu rumah sakit. Tetapi sekarang rumah sakit itu sudah tidak ada. Sudah menjadi kafe. Waktu itu diberi nama Halo Surabaya. Dan sekarang kafe itu pun tutup ya. Rumah sakit Legend itu, rumah sakit Belanda itu. Bangunannya Belanda di Bubutan. Itu rumah sakit Legend. Tapi saya diarahkan ke rumah sakit Melania di dekat Gelora 10 November. Jadi kalau ada bal-balan, ya sepak bola, rumah sakit itu dipakai tempat parkir ya bonek-bonek dari Surabaya dan luar biasa ya kalau ada itu. Tapi selama saya periksa, selama saya melahirkan di situ, tidak pernah ada pertandingan sepak bola dan puji Tuhan tidak ada gitu kan. Tidak ada jadwal. Jadi saya bisa lancar-lancar saja. Nah, berjalannya waktu menyesuaikan dengan suasana baru yang dari hawanya dingin di Bandung pindah ke Surabaya yang hawanya luar biasa panas, tetapi ya itu pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, Ya, Bu, saya Bu Joy juga memang dari keluarga Kristen kan? ya Ya, keluarga saya memang sudah Kristen dari awal dari dan awal ya. Oke. kalau Nah, mungkin ya ya Bapak sebentar, tahu sebentar Bu. Ya, sebentar. Jadi karena waktunya nggak banyak ya. Ada banyak yang teman yang akan bertanya ya. Coba ya ceritakan bagaimana. Tadinya pasti Kristen-Kristen ya sekedar Kristen ya yang asal berbuat baik, Kristen yang tidak jahat, gitu. Ada nggak saat-saat di mana Ibu Joy mengalami kelahiran baru, tidak sekedar Kristen yang ya asal saya orang baik, selalu berbuat baik, selalu menolong orang, kan tidak cukup begitu, ya. ya Orang Kristen saya kan terima Roh haruslah, Kudus, ya, saya ah, terima Roh Kudus itu saat sekolah saya SMA kelas 2. oke, gimana Saya ceritakan? terima Roh Kudus ya. Itu waktu kita retret, sekolah retret itu sekolah negeri ya, yang di Jalan Pasir Kaliki. Itu sekolah negeri tapi kami yang komunitas Kristen bikin retret dan di mana itu Lembang ya, di Lembang. Oh, Eh, sebelum kawin apa berarti ya, menerima Roh Iya, Kudus. itu. Oh, Saya masih keren, sekolah keren. waktu itu. Saya sudah terima Roh Kudus di situ. Dan saya Oke, merasakan ada satu perubahan besar di dalam diri saya sebagai yes. anak SMA waktu itu. Dan di situ eh, api Roh Kudus itu benar-benar membakar. Waktu saya masih sekolah, saya penginjilan turun ke stasiun Bandung itu, di bawah kolong-kolong itu, saya penginjilan. Sampai teman-teman di sekitar sekolah itu eh, saya injili. Tapi karena Bandung itu kan beda dengan Surabaya ya, toleransinya luar biasa kalau Surabaya. Ketahuan saya menginjil itu dibilang kristenisasi. Oh, saya dipanggil kepala sekolah. Saya disidang. Siapa yang suruh katanya gitu. Saya dipanggil kepala Oke. sekolah waktu itu. Oh, Siapa yang suruh kamu seperti itu? Saya bilang ya Tuhan Yesus. Tidak boleh kamu. Wah, pokoknya waktu itu saya disidang. Ada dengan 3 orang teman saya sama-sama karena kita kan kelompok ya bertiga penginjilan. Ya itu saya ngalami hal itu saat saya semangat-semangatnya. Terus saya di saat penginjilan itu lebih karena itu kan anak SMA ya, saya SMA. Saya lebih ke anak-anak gitu, ke anak-anak ya di anak-anak. Saya memakai metode buku tanpa kata. Buku tanpa kata itu memang bukunya nggak ada kata-kata, hanya warna. Bukunya warna, ya warna gold menggambarkan surga, warna hijau itu menggambarkan rumput yang kering. Kalau yang merah itu tentang darah Yesus, kita menjelaskan satu persatu. Hitam itu tentang dosa, putih tentang penebusan Kristus, merah tentang darah pengorbanan Kristus, hijau itu kita akan di follow up nantinya, dan gold itu kita menuju surga.
saya penginjilan menggunakan buku tanpa kata itu untuk mempermudah karena jangkauan saya kepada anak-anak yang belum mengenal Kristus. Makanya saya waktu itu dibilang saya mengkristenkan dan akhirnya saya disidang oleh kepala sekolah. Dan api itu masih sekarang menyala dan saya terapkan kepada anak-anak saya yang 6 orang ini. Mereka semuanya pelayanan di gereja itu. Karena Surabaya ini enak ya, tidak seperti di daerah Jawa Barat tempat saya itu. Kalau Surabaya toleransinya luar biasa ya. Kita ibadah tuh bebas. Sekarang di Surabaya rumah-rumah penduduk banyak yang digunakan untuk persekutuan, sel group gitu. Jadi Ya, pintu rumah kita tuh terbuka. Bu Gitu. Joy, saya tidak bisa bayangkan ya, seorang anak SMA, ya usianya paling 16-17 kan. Iya, Saya tidak bisa ya, bayangkan, benar ya, jujur ya. Bu Joy menginjirin orang karena ada apinya, api Roh Kudus itu menginjilin orang di stasiun kereta api, gitu. Saya tidak bisa ya. bayangkan, apakah Bu Joy sendirian? Apa nggak terpikir bahwa teman lah kalau ada apa-apa? Bagaimana ceritakan? Iya, eh, itu kan satu tim ya. Saya memang orang tiga, teman saya namanya Emmanuel, Emmanuel Ginting, ada satu lagi teman saya namanya Maria dan saya sendiri. Tapi pada saat Oke, kita penginjilan ke anak-anak kan private ya, satu-satu gitu, ya, face to face, ya one on menggunakan one. Ya. metode itu, buku tanpa kata itu. Saya jelaskan awalnya dengan warna yang gold, ini warna ini surga, suasana surga, mau nggak kamu masuk ke surga? Oh ya mau. Ya, saya harus jelaskan warna per warna gitu kan. Oke, Tapi ini ada warna hitam, artinya warna hitam itu waktu kita masih penuh dengan dosa. Itu metode saya pada saat ke itu kepada anak-anak ya, penginjilannya. Saya nggak takut, saya sendirian gitu. Tapi itu masih di lingkungan istilahnya di lingkungan sekolah ya, karena sekolah kami itu gabung dengan anak SD. Jadi bukan SMA, SMA atau SMA itu pagi, siangnya dipakai untuk anak-anak SD. Dan di situ saya pakai kesempatan itu. Tapi rupanya apa yang saya lakukan itu sampai ke telinga orang tua murid, ya orang tua murid, terus orang tua muridnya lapor kepala sekolah, saya dipanggil dan saya ya itu disidang dan akhirnya persekutuan kami ditutup. Persekutuan di sekolah itu setiap Jumat itu ada persekutuan, mereka sholat di bawah ya, kita di atas persekutuan. Setelah kepala sekolah Bapak Sudiana itu tahu dengar kami penginjilan, akhirnya kami dilarang persekutuan lagi di sekolah. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah takut. Akhirnya kami mencari jalan, solusinya gimana supaya kami masih tetap memberitakan Injil. Kita pinjem gereja yang kebetulan guru agama Kristen kami, Bapak Sibarani, di mana dia berjemaat. Nah, di situ kita jelaskan kalau kita tuh punya kasus seperti ini dan kita tidak boleh persekutuan lagi di sekolah. Ya udah kita pinjem gitu. Jadi kan kita persekutuannya Jumat. Jumat kan gereja sepi, nggak dipakai. Nah di situ kita gunakan untuk kita bersekutu anak teman-teman sama teman-teman seiman. oke, oke. Selama penginjilan SMA ini, saya masih masih di luar pikiran saya SMA loh. Karena saya waktu SMA jujur saya ngawur-ngawur. Dolar ya Pak. Saya ngawur-ngawur. Ini sudah mulai penginjilan SMA loh. Wow, I cannot imagine ya. Nah, pernahkah Pak Bu Joy mendapatkan tantangan atau masalah atau gangguan atau penolakan dari yang diinjili? Coba ceritakan. Ya, seperti tadi saya di sidang kepala sekolah sudah ya kita nggak bisa nginjil lagi kan di sekolah. Saya turun ke stasiun. Stasiun itu nggak jauh dari rumah kami. Oh, Turun oke. kita ya ke stasiun, pulang sekolah, kita turun di kolong-kolong jembatan tuh kan banyak tuh Iya, ya betul. gepeng-gepeng ya, Gepeng. ngemis gitu kan. Nah, ke situ ya ya mereka kan gak ngerti
ngerti gitu ya, agama dia apa juga nggak ngerti. Ya itu saya jelaskan menggunakan metode buku tanpa kata itu yang paling gampang gitu daripada saya bawa-bawa Alkitab gitu. Dan ayat-ayat itu kita sudah hafal, harus dihafal ya. Seperti tadi Yohanes 1 ayat 1 ya, seperti Oke. banyaklah ayat-ayat penunjang ya untuk penginjilan. Ya penolakan ada. Saya tanya, Bapak sudah kenal Yesus, itu kan ke gepeng-gepeng, tukang-tukang beca tuh di bawah jembatan tuh di Pasir Kaliki turun ke bawah itu banyak di Oke. situ. Ya ada, oh nggak mau, saya nggak mau. Banyak juga yang menolak, ada gitu. Oke. Ada Ya. juga yang mau terima Yesus, ada gitu. Ada Iya. orang-orang gepeng, saya turun gitu. Jadi saya penginjilannya nggak ke orang-orang yang elit-elit yang itu enggak. Saya lebih suka ke bawah gitu. Orang-orang marginal bawah lah Oke. gitu. Oke. Saya lebih suka ke situ sama teman-teman. Kalau pulang sekolah kita ke bawah jembatan di stasiun dekat dengan sekolah. Tuh. Oke. Ya. Sampai sampai lulus SMA, apakah penginjilan jalan terus? Ya, saya penginjilan kalau sekarang sekarang ya, saya setelah usia sekian, saya lebih kepada mengurus satu komunitas. Ya. Alright. Good. Very good. Saya Ya. mengurus satu komunitas lansia sebanyak 200 orang Oh, di Surabaya. tapi ada Saya tim kan? tahu, Ada tim ya, kan? Oke. ada tim. Ya. Ada tim, tapi saya lebih dominan gitu. Tim hanya membantu. Saya lebih dominan. Saya tahu 200 dari mana. Saya pegang absen. Tuh. Oke. Jadi saya tahu komunitas saya berapa. Jadi enggak hanya sekedar datang tahu, enggak gitu. Saya tetap pakai absen, pakai kartu. Jadi saya tahu ini orang ini kemana. Kalau dia tidak pernah datang lagi, kita cari kemana. Kan namanya lansia ya. Nah, em, banyak yang ditelantarkan sama anak gitu. Yang sekarang saya tekuni, yang saya layani itu lansia. Banyak dari mereka mengeluh Sebentar, ditelantarkan. melayani lansia, apakah Ibu Joy datang ke rumah-rumah atau bagaimana? Di awal ya memang kita ibadah ya di gereja 1 bulan sekali Oh, kumpulan lansia. diundang lansia itu diundang datang ke gereja. Ya, Oke. datang ke gereja. Ya, oke. Dan di situ saya kan bisa komunikasi dengan mereka face to face, ya kan? Oke. Karena mereka kan datang ketemu. Saya tanya ya saya tanya gimana Bapak masih punya anak nggak? Oh punya, saya punya anak. Tapi anak saya sudah pindah pindah agama. Lah sekarang tinggal sama siapa? Sama Ya, keponakan. ya. Banyak kasus yang dihadapi dari lansia. Punya anak tetapi anak tidak mau mengaku. Punya anak yang tidak mau memberi kepada orang tuanya. Itu banyak kasus Pak yang saya layani sekarang komunitas lansia di Ya. Gereja Betani depan Rumah Sakit Suwandi. Pasti Pak Karel tahu karena Pak Karel kan dekat ya, tinggal di perbatasan Surabaya Sidoarjo. Sidoarjo. Iya, Ya, pasti tahu dia. iya, Mana aja tahu dia. Pakistan. Iya, Kita nggak bisa sembunyi. Kita nggak bisa sembunyi sama Pak Karel. iya. Ya itu yang saya layani sekarang lansia. Waduh, banyak kasus gitu ya yang saya hadapi. Oke. Mereka hidup ditelantarkan keluarga itu ada banyak lah gitu. Kasihan lah, betul. Saya sekarang merasa bersyukur gitu ya punya anak saya 6. Ya satu persatu walaupun mereka ya adalah mereka ingat berbakti sama orang tua. Itulah pentingnya kita ya mendidik anak untuk lebih kenal kepada Tuhan, kepada Kristus. Terapkan ayat-ayat di Amsal itu gitu. Kita ulang Ya. berulang-ulang supaya anak itu tidak menjauh dari Tuhan dan juga Ya. tidak menjauh kepada orang tua. Yang Ya. saya hadapi sekarang ini kasus orang tua itu yaitu ditelantarkan anak tuh. Sampai ada yang sakit kakinya saya lihat aduh kok parah gini. Ya saya berikan obat gitu. Saya belikan obat itu, saya kasih. Terus seminggu kemudian
saya datangi, saya tanya gimana Bu. Oh, aduh luar biasa, ada perubahan luar biasa. Ini dokternya Ibu Joy. Bukan, saya bilang bukan saya dokter. Tuhan yang pakai saya, Tuhan yang Ya. tuntun saya untuk memberikan. Itu ada Pak, seperti itu Pak. Tuh. Oke. Biasa Bu Joy, kasusnya. Bu Joy Ya, saya perhatikan menanamkan pengertian kepada anak itu. Takut akan Tuhan, that's the point. Itu penting, ya. Tidak sekedar apa duniawi. Takut akan Tuhan itu jauh lebih penting. ya, Seperti nanti dia akan setelah dewasa dia akan menerjemahkan sendiri ya, dan dia betul. akan berkembang karena Bu Joy meneladani ya apa yang disampaikan. Oke, Bu Joy, selama mengikut Tuhan, menginjili ya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Pernahkah Bu Joy mengalami saat-saat sepertinya waktu Bu Joy berdoa, sepertinya Tuhan nggak dengerin doa saya, nggak dengar. Saya ini anakmu Tuhan, kenapa doa saya sepertinya ada apa langit-langit yang terbuat dari tembaga sehingga doa saya nggak nyampe. Pernah nggak mengalami situasi seperti itu? Iya Coba. pernah Pak, betul Oke. pernah. Ya. Saya mengalami KDRT Pak. Oke. Ya, saya mengalami KDRT gitu. Suami saya tuh pukul-pukul saya, tuh, ya Oke. kan? Eh, Padahal dia itu lebih rohani dari saya. Dia udah sekolah, ya sekolah Alkitab, belajar Alkitab. Itu Oh, namanya tabernakel itu sudah ngelontok di kepalanya gitu ya. Tapi oke. ya itu dia ya KDRT saya, ya nuduh yang enggak gitu loh. Ya, Oke. tapi biarlah Tuhan sendiri nanti yang campur tangan beri pemulihan buat dia. Gitu. Oke, waktu itu ada KDRT sehingga Ibu Joy rajin berdoa. Tapi rasa-rasanya doanya itu nyangkut di Iya, langit-langit. Nah, seperti itu ya. iya, Nah, iya, sekarang pertanyaan saya yang kedua. Waktu Bu Joy mengadu, istilahnya kan mengadu atau curhat kepada Tuhan kan? iya, Nah, curhat dengan doa. Rasanya kok Tuhan nggak denger. Terus iya, pernah nggak Ibu Joy merasa, saya kan anakmu, kenapa saya dibiarkan seperti ini? Adakah iya. adakah pikiran seperti itu? Eh, Terus terang ya, Ya, saya apa Pak? nggak pernah mikir Tuhan kenapa kok gini. Saya nggak. Sebab itu akan mengganjal ya. Itu akan Oke, mengganjal pelayanan saya, akan mengganjal eh, bisnis saya, akan mengganjal saya sebagai ibu rumah tangga, itu akan mengganjal gitu loh. Karena apa? Getun istilahnya orang Surabaya itu. Getun kok ngene. iya, Ya, iya, opo iya. oh. Enggak. Tapi saya berdoa pada Tuhan supaya eh, Tuhan pulihkan aja gitu. Itu Oh, terserah oke, oke. Tuhan. Nanti Ya, ya. Tuhan mau bagaimana, terserah Tuhan. Yang penting bagian saya berdoa. Iya, Saya berdoa supaya keluarga kami dipulihkan. dipulihkan, saya dipulihkan, suami saya dipulihkan gitu kan. Nah, Oke, jadi saya nggak pernah gitu nuntut sama Tuhan itu nuntut dan bertanya itu bagi saya itu keren, enggak ya, keren ya. Ya, enggak oke. saya Bentar Bu. enggak mau seperti itu. Biarlah saya melakukan bagian saya. Terserah apa yang Tuhan mau nanti dalam hidup saya. Saya melakukannya itu aja setiap pagi. Saya Oke, doa tuh nggak duduk Pak, nanggung sujud saya Pak. Ini orang-orang pada itu saya juga kepengen ngerasa no doa kok jidatnya hitam ya saya coba. Bener Pak, enak adem Pak. Saya nggak pakai karpet Pak. Doa tuh di lantai sujud itu lebih oke. nikmat Pak, sungguh lebih nikmat gitu doa sujud Ya, itu. oke. Saya disclaimer dulu ya, Bu Joy ya. Kalau ada pertanyaan dari saya atau teman-teman yang sensitif, yang menyinggung, Bu Joy boleh tidak menjawab. Ya, pertanyaan dari saya atau dari teman. Nah, sekarang pertanyaan saya. Bu Joy mengalami KDRT. Sampai kapan itu bapaknya berhenti KDRT? Apakah karena doa dari Bu Joy yang bertalu-talu
langsung Tuhan menjawab, tapi ada proses di sana. Bisa Ya, dijawab, bisa enggak? Silakan. ya, itu saya pindah rumah, Pak. Oke. Yang pisah rumah itu bukan karena keinginan saya, anak-anak Oh. gitu. Anak-anak saya kan sudah besar. Sampai anak saya yang nomor 5, Yenia itu wanita, bilang, kenapa papa pukul mama? Pukul Hmm. aku aja, katanya gitu anak saya yang perempuan. Kenapa Hmm. papa pukul mama? Pukul aku aja. Ditamparnya bener Pak, ditampar anak saya. Ya, Plok, ya, gitu ya. ya. Nah, akhirnya ya anak saya dengan anak saya yang laki-laki itu rembuk gitu. Ya udah kita cari rumah aja, pindah. Kalau satu rumah kan tidak baik untuk mama. Akhirnya kami kontrak gitu Pak. Dan sekarang saya ikut anak saya kontrak rumah. Jadi rumah kami sendiri, ya suami saya yang nempati gitu. Tetapi it's okay gitu. Bagi kami keluarga ya tetap. Akhirnya suami ya setiap hari datang ke sini, datang ke rumah kami untuk makan, bikin kopi, ya it's okay, sudah enggak apa-apa itu. Gitu, Pak. Ya, oke. Jadi sampai sekarang apakah berpisah rumah atau Ya, bagaimana? ya, bisa rumah, Pak. Oke. Apakah masih terjadi KDRT? Oke, sekali lagi saya disclaimer ya. Ibu Joy Ya, boleh tidak menjawab pertanyaan saya jika ya, menyinggung ya. Ya. ya, ya Apakah enggak, apakah masih ada KDRT atau sudah? tidak, Sudah Pak. tidak? Karena kita kan sudah pindah rumah dan dia tidak berani karena ada anak-anak kan di rumah ini. Ya, mungkin juga ya. Ini kejadian ini peristiwa ini bisa dipakai Tuhan kan? Ya, Ya, dipakai Tuhan ya, tidak serta-merta ada. ya, Tuhan bisa pakai peristiwa KDRT pun sekalipun yang orang bilang KDRT kok dipakai Tuhan, bisa saja. Ya toh, bisa saja. Yang bisa tahu adalah Ibu Joy sendiri. ya. Jadi pelajaran apa yang Ibu Joy dapatkan dari KDRT ini? Silakan. Ya, jelasnya saya lebih bebas dalam pelayanan. Ah, that's the point. Dalam Oke. pelayanan. Ya. Karena saya tuh hidup lurus saja. Apa sesuai kehendak Tuhan, itu saya lakukan. Kenapa saya harus mengalami itu gitu kan? Bukan karena saya selingkuh, bukan karena saya apa gitu kan? Tapi eh, kalau berpisah itu ya itu. Jadi tidak ada kecemburuan dari suamiku. Gitu. Dia Oke. sepertinya mungkin itu gitu kan. Untungnya setiap pergi pelayanan saya selalu bawa anak, ya kan? Untuk Ya, menghindari ya. fitnah. Fitnah, ya, ya, ya. Iya kan? Oke, Apalagi di sebentar Bu Joy, anak gitu bentar kan. Bu Joy. Teman-teman ini pada nggak mau bertanya. Coba saya tanya, kira-kira apa yang menyebabkan eh, bapaknya KDRT? Kira-kira apa? Menurut Bu Joy apa sebabnya melakukan KDRT? Ibu Joy kan Ya, lakukan lurus-lurus, kok ada ya, KDRT? Kan sepertinya nggak masuk akal. ya, It doesn't make sense ya. Oke, silakan. ya, ya dia saya ya itu karena ya hubungan suami istri lah bagi dia sih gitu. Ah. Oh, ini Pak Gitu. Karel mau bertanya. Silakan Pak Karel. Pak, coba menengah ya Iya, Pak. oh, iya, ket mau ibu ngomong to aku krungu to ae mari. Oh, Undang aja Pak. Surabaya ini mantap, mantap ini. Saya Translate, suka ini. ditranslate Pak. Kita bengong ya, ini. terima kasih. Terima Terpesan kasih Bu undang Jo aja ya. Pak. Tako Pak, tako. Ya, ya. Loh, kok hilang? Ya ada. Ya, Silakan. Ada. terima kasih Bu Jo ya. Kalau Bu Joy setelah tamat SMA itu masih sudah menginjil. Saya itu tamat SMA itu boys, Bu. Benar Boys. Pak. Kita Ya, kita satu perahu sama Pak Karel. banyak saya kuliah itu kumpul di area itu gak karuan. Itu saya bersyukur ya, Ya, Ibu mulai SMA itu sudah melayani. Saya mau tanya satu hal Ibu. Eh, Ibu sekarang melayani di lansia. Apakah ya. lansia itu gereja atau
komunitasnya beda-beda keyakinan, mereka bagaimana, Bu? Enggak, itu kan satu gereja, ya kan? Kita ditempatkan di satu gereja, ya semuanya Kristen, tapi ada juga yang masuk dari agama lain. Saya lihat kan kalau setiap yang masuk itu kan saya lihat KTP Pak untuk membuat kartu anggota. Saya lihat oh ini dari ini keyakinan lain gitu kan. Ya is oke. Karena itu kita ibadah kan dengar firman Tuhan ya enggak apa-apa, masuk aja gitu Pak. Ada dari keyakinan lain juga ada. Oh, mantap. Ya. Itu apakah satu etnis atau beberapa etnis, Bu? Kurang jelas Pak gimana? Ya. Satu Beberapa suku, etnis, satu etnis suku. suku. Ya, Apa satu suku. semuanya Wong Jawa apa? Oh enggak, ada yang Ambon, Pak Mohani itu dari Ambon. Ya banyak suku-suku lain, ada dari NTT, Chinese pun ada etnis Chinese ada Pak. Ada dari Madura, ada. Itu Pak Oh, ya. Mukayat itu supir wirawiri Pak masuk di lansia itu dari Muslim. Ya enggak apa-apa, namanya Pak Mukayat. Saya sampai hafal dari 200 itu karena saya yang pegang absen, Pak. Oh, ya. Oh, Apakah pelayanannya Ibu di lansia ini disupport oleh gereja itu? Ada satu donatur, Pak. Ada satu Oh, ya. donatur teman kami yang rindu untuk memberkati mereka lansia, Pak. Kasihan mereka lansia, ya kan. Banyak curhat, tidak diberi sama anak, yang rumahnya numpang, gitu. Itu ada satu orang donatur yang memberkati lansia ini setiap bulan, setiap ibadah, gitu, Pak. 200 Ya. orang. Oke, ya. Terima kasih Bu Joy. Selamat melayani, Bu. Lanjut Ibu. Sama-sama, Pak. oke. Saya ikut telepon nih. Yo, Pak. Nggak mau takut-takut loh, Pak. Beneran. Pak Surabaya ini susah. Saya pun Oke. dengan Pak Andre cakep tuai. Ya, oke. Terima kasih Ayo, Pak Bu Karel. Dia. Ya, Pak, ya Bu Joy. Oh, Mohon Bu izin Ria. Pak Andre mau bertanya. Ya, silakan Bu. Bu Ya Ria. Bu Joy, saya kan kenal Bu Joy ini dulu di The Power of Love, Pak. Oh, Beliau oke. ini sangat orangnya sangat ramah dan banyak teman. Saya beberapa teman yang saya sodorkan ke Pak Andre itu teman dari Bu Joy, kayak Pak Pendeta John Anwar, Bu Joy. Saya Ya, Oke. Pak juga Anwar dari ya, Wonosobo. oh ya, saya juga udah pernah sampaikan ke Pak Andre. Nah, saya baru dengar nih cerita Bu Joy tentang keluarga dengan Bapak ya, berpisah. Sampai sekarang ya Bu Joy pisah rumah ya. Ya, Ya, ya. saya baru dengar. Nah, kegiatan Bapak apa? Kegiatan Bu Joy apa? Berpisah setelah Kalau berpisah rumah. kalau suami saya kan usianya 69 ya, jadi enggak ada kegiatan tuh. Terakhir dia masih kerja karena sakit, ya enggak bekerja. Sekarang sudah enggak bekerja. Kalau saya selain pelayanan, saya ngurus usaha saya gitu, yang online itu dari Shopee itu. Nah, coba cerita Bu Joy, usaha Bu Joy ini. Businesswoman nih Pak Andre, Bu Joy. Oke, bagus loh. Bukan hanya ibu rumah Memberkati tangga kita. Ya, biasa. bukan hanya wanita biasa, tapi wanita yang biasa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Yang Amin, percaya amin, katakan amin. amin. Ya, Lanjut. saya ini kan kena COVID toh Bu Ria waktu itu kan COVID Oke. ya semua terhenti gitu, orang kerja terhenti, sama dengan saya kena imbasnya. Saya juga terkena COVID, tidur di ranjang sampai 1 bulan karena gak bisa bangun karena kena COVID. Anak saya yang perempuan itu juga kena, di rumah 3 orang kena COVID. Dan kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa berjualan karena semua tutup gitu kan. Tetapi Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Pada saat COVID itu tabungan pasti terkuras kan. Tabungan terkuras. Bagaimana caranya supaya tabungan ini tidak habis untuk dimakan. Dan ya itu, saya mulai belajar untuk merintis usaha dari bumbu dapur seperti pala serbuk,
bawang putih serbuk, bawang merah serbuk, dari uang tabungan yang tersisa dimakan karena COVID. Dan itu awalnya omset saya cuma 2 juta dalam 1 bulan. Karena COVID kan. Tetapi Tuhan memang benar, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita. Di saat-saat saya terkena COVID, saya bangun itu usaha dari awalnya omset 2 juta, sampai sekarang kita sampai kewalahan, kekurangan bahan baku, itu Buria. Itu bisa di-share, bisa di-browsing di Shopee, Gerbang Nusantara. Kalau Buria ketik di Shopee Gerbang Nusantara itu nanti keluar produk-produk saya itu, bumbu dapur dengan harganya sama harga itu. Di Shopee, di Lazada, di TikTok, Tokped ada. Tuh, browsing aja Gerbang Nusantara. Gerbang Luar biasa, ya. Nusantara. Tapi kalau Bapak sendiri, mohon izin, karena beliau nggak punya pekerjaan, tetapi disupport ya sama Bu Joy dan anak-anak ya. Ya, anak-anak. Ya, dia kan karena kita rumahnya juga nggak mau jauh-jauh. Saya pindah nggak mau jauh-jauh. Saya juga harus pantau, yang namanya masih suami ya. Jadi kita pindah rumah yang dekat, beda 1 gang aja. Kalau memang saya jahat ya tegoan ya wes ae, pindah sing adoh gitu loh, pindah sing jauh sekalian gitu. Wah, Surabaya nih Pak Karel. Pindah yang jauh kan, tapi ya saya pindah di rumah-rumah sebelah gang, Ya, beda 1 gang. dekat-dekatan lah ya. Iya, Jadi dekat, Bapak tinggal sepeda. sama siapa? Sama anak atau tinggal sendiri? Nggak ada, anaknya nggak ada yang mau, semua Oh, nggak ada, Apa galak sendirian. itu? wanita besi Tapi karena nih. udah umur, Wanita udah besi. umur kayaknya udah. Iya, ya 69 ya. Tapi kan kalau siang dia ke sini, pagi mau makan, bikin kopi, ya tinggal jalan kaki aja dekat atau naik sepeda gitu kan. Ya deket lah gitu. Kita juga nggak mau lah jauh-jauh. Kita bisa pantau rumah kita gitu kan. Ya itu. Ya, Bu Joy keluarga di Bandung masih ada. Ada adik-adik saya masih di Bandung, di Kopo, Taman Kopo Indah ada. Masih komunikasi ya. Mereka semua Ya, Kristen. ya, kalau itu paman saya yang punya itu pendeta di Gereja Rehoboth Dewi Sartika tuh di dekat Kebon Kelapa Bandung, itu keluarga banyak situ jadi hamba Tuhan. Puji Keren. Tuhan ya. Ya, Ya. Luar biasa. Ya, Pak Andre cukup. ya, Bu Joy ini oke. sangat ramah Pak Andre. Jadi kita ada Iya. punya teman di bukan di The Power of Love, Inang Christina Limbong. Bu Joy kenalnya di Zoom kan? Oke. Ya, Sama Inang enggak, dia Christina Limbong. waktu anak saya menikah, dia sumbang Ya, pujian ini. Sebelum anaknya menikah kan kenal di Zoom. Oh Nah, iya, karena Oke. iya, iya. ketemu di Zoom Pak betul. Andre udah terasa saudara gitu. Jadi Ya, saudara. Iya. Christina Limbong hadir di pernikahan anak Bu Joy. Juga Ya. ada Pak Oke. Liman Handoko. Pak Liman Handoko Ya. juga di Surabaya ya Bu Joy. Ya, betul Oke, itu oke. seorang hamba Tuhan, Pak Liman. Mungkin Ada. agak sulit ya hubungi dia. Gitu. Iya. Ada juga namanya Bu Hani Simanjuntak, juga seperti saudara, padahal kenal di Zoom. Sudah Ya, ketemu kenal di dengan Zoom. Bu Joy. Ketemu Nah, di tinggal Surabaya. saya nih. Tinggal saya yang belum langsung ketemu Bu Joy. Nanti kalau kapan saya main Pak ke Surabaya ya. Suryati juga sudah ketemu dengan saya di Surabaya. Ayo saya ajak keliling Surabaya, mangan di mie Tokyo, Pak Karel. Mie Tokyo. Bu Hani dari Jakarta kan kepengen pas Iya. dia tugas di Surabaya, ya saya ajak makan di mie UP. Oh, itu enak itu mie tore, ada babi ciasionya. Us. Ayo. Ya, jadi karena ketemu di Zoom jadi serasa saudara Pak Andre, begitu ketemu langsung Oke. jadi udah akrab, luar biasa ya. Alright. Ini yang deket-deket nih Pak Karel nih, bisa langsung ketemu Bu Joy. Bu Joy masih Iya. ada anak yang menikah lagi nggak? Masih ada yang belum menikah nggak? Masih 3. Nah, itu ada Pak Karel. Nanti Pak Karelnya diundang kalau ada nikah anak lagi. Oh ya pasti. Ya. Ya pasti. Gak apa-apa Pak. Pokoknya aku njaluk anune ae, alamat engko tak undange. Wah, nggak usah, langsung di WA grup nih. Ibu Kristina Apa-apa. itu
Iya, saya undang, terus saya minta untuk memberikan puji-pujian. Kan kita ada band ya. Waktu pernikahan anak saya ada band. Ibu Kristina teman di Zoom itu sampai datang ke pernikahan anak saya dan dia nyanyi loh di Ya, pernikahan anak saya di Tuhan. gedung loh. Pernikahan, oke. Iya, Ya, Iya, awalnya jum-jum seperti ini gitu di ya, udara. iya, Akhirnya very kok di good. betul. darat. Ya, Ya, oke. ya. Ya, Bu. Kumlak, kumlak, Ya Bu. meneh-meneh Pak Karel ya kopi darat meneh-meneh ya. Ya, oh, oh. Tapi bareng nak pinggir embung itu. Atau Yo, itu yo gak apa-apa sih itu Bu. cedek-cedek ae. Lanjut Pak, Eh, lanjut lanjut. keluar keluar bahasa Ibraninya ini. Bu Ria bingung nih, Ya Pak, ngomong bahasa Ibrani apa ini? lebar nanti Pak. Ya, Bu Joy, Iya. Bu, selama ini kalau beribadah minggu bersama-sama dengan Bapak atau sendiri-sendiri, Bu? Iya, sebetulnya kan nggak baik ya kalau pisah-pisah kan. Hmm, Kalau ibadah tuh nggak berpisah-pisah nggak baik. Bapak tuh suami saya gerejanya di GPDI ya. oke, Dan saya itu di GPDI itu sepertinya kurang srek gitu ya dengan oke. doktrinnya gitu kan. Nah, akhirnya Hmm. saya ikut anak saya di GBI. Saya Ah, bergereja di oke. GBI itu lebih bertumbuh dan saya lebih fight gitu dalam pelayanan. Ya, Saya nggak kenal lelah. Baik di sekolah minggu ada acara saya masuk bantu. Baik di senior klub lansia saya bantu. Apa sih yang nggak saya bantu gitu kan? Api-api pelayanan itu masih berkobar. ya. Jadi pelayanan Setelah apapun. sekian lama, Bu Joy, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap Bapak yang tadinya KDRT? Apakah melihat keteladanan atau buah-buah yang disampaikan, dihasilkan oleh Ibu Joy dan anak-anak? Apakah ada perubahan yang signifikan terhadap Bapaknya? Ya enggak tuh ya biasa-biasa aja tuh sepertinya. Malahan dia tuh sepertinya kalau kita itu eh, curiga ya kita keluar pelayanan tuh curiga. Oh, dia masih ya, Sepertinya masih iya. curiga Makanya ya. mungkin Oke, itu biar faktor ya. ya Faktor. apa di apa tuh. terus Bu berdoa. Joy, ya. Apa Pak? Yes, Kenapa Pak Karel tertutup suaranya? Pak Karel. Jaringan. Jaringannya itu Pak Karel. Oh, Oh iya jaringannya, jaringan. jaringan, Iya. jaringannya. Hujan Ya, mungkin di Sidoarjo hujan ini deras. iya, ya di Iya. Purwokerto juga. Ya, Oh oke. Jauh ya, Sidoarjo dari tempat Bu Joy jauh. jauh. Itu Kenjeran, perjalanan 1 jam ke tempatnya ya, Pak Karel itu 1 jam karena dia ya, perbatasan. Saya ya, di ujung Surabaya ujung-ujung. mau ke Madura. Kalau Pak Karel ini di Bandara Juanda arah mau ke Sidoarjo. Iya, 1 jam lah. Meskipun 1 jam pakai doang. mer itu macet Pak, mer sekarang. Ya, ya, Ya ada oke. jalan pintas ke tempat Pak Karel lebih dekat, tapi ya itu macet. Tuh. Ya, ya, Lewat tambah-tambah lebih dekat Bu. Iya, Lewat iya Pak. tambah-tambah lebih dekat. Ya Pinggir itu. tambah dekat. Iya. Nah ya Ya, lanjut Sedati lanjut. kan. Daerah Sedati ya Pak. Ya, 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 iya. oke. Lanjut Pak Andre. Ya, Bu Joy, waktunya nggak banyak. Ya, Ya. saya sebelum saya bikin closing statement ya, dan nggak banyak ini. Teman-teman kan nggak ada yang mau tanya nih. Oke, kira-kira pesan apa Bu? Eh, pesan Bu Joy kepada teman-teman yang di virtual Zoom maupun teman-teman yang sekarang menyaksikan di tayangan YouTube channel. Kira-kira pesan apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kita-kita yang di Zoom dan teman-teman di YouTube channel ini? Sudah ada 47 ini. Iya, Ini teman. ini kan Ya, kira-kira apa? kita sudah usia ya, sudah Ya, usia ya, sudah istilahnya sudah tidak muda lagi. ya, Tetapi kalau dalam pelayanan itu nggak ada istilah tidak mengenal usia ya. Kita harus yes, terus kejar itu mahkota yang ya, sudah Tuhan sediakan. Mahkota itu ada 5 yang Tuhan sediakan untuk kita. ya. Kita harus fight terus, kita harus lawan itu namanya kejenuhan, kebosanan, kelelahan di dalam pelayanan.
karena itu yang akan mengantarkan kita kepada kekekalan. Dan itu harus kita tetap kejar terus. Walaupun apapun rintangannya, ya banyak penolakan atau apa, tetapi kita tetap harus layani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Walau sampai akhir hayat kita, sampai selesai pertandingan kita, apa yang dikatakan Paulus itu, pertandingan kita sudah selesai, itu memang benar-benar kita meneladani apa yang Rasul Paulus kerjakan. Itu Pak. Oke. Alright, saya tangkapnya selama kesaksian ya, 45 menit dari Ibu Joy. Kalau saya ringkes ya, Bu Joy ada KDRT lah, ada dipanggil sama kepala sekolah lah. Ternyata harapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, ya enggak? Karena Bu Joy mungkin mendalami ini pengkhotbah, kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka semua. Ya, termasuk bapaknya Ibu Joy yang mungkin masih belum berubah. Mungkin kepala sekolahnya mungkin masih tetap seperti itu sampai sekarang ya. Kita nggak tahu. We never know. Ya, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Ya, contohnya sudah terjadi kan. Bapaknya anak-anak bisa mungkin by proses, ya, bit by bit, day by day. Ya, kita tidak bisa merubah seseorang, walaupun itu suami. Yang bisa berubah hanya Roh Kudus yang bisa merubah hatinya yang sekeras batu atau apapun juga. Tugas kita, bagian kita hanya berdoa dan melakukan yang terbaik. Amin. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pak Karel, silakan. Kalau ada pesan-pesan, mungkin closing statement dari Pak Karel boleh, silakan. Oh, Pak Karel hilang kah? Sepertinya terpental, Pak. Ya, oke. Buria mungkin ada closing statement, silakan. Saya berdasarkan satu ceritanya hanya share kayak satu. Ini ya. Pak, hilang-hilang suaranya Buria. Jaringan juga ini katanya. Hilang-hilang suaranya. Saya nggak dengar suaranya Buria. Teman-teman bisa dengar suara Buria nggak? Kecil sekali. Iya, ada jaringan mungkin. Ya Pak, ini saya share ayat tadi berdasarkan 9 ayat 25. Nah, kita belajar dari buku Joy, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan atau yang disebut tadi fight, pertarungan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itu ya Bu Joy. Ya. Ya. Oke. Amin. Amin. Ya, saya sudah kasih closing statement, ditambahin sama Ibu Ria closing statement. Nah, Pak Karel masuk lagi, jaringannya membuat dia terpental. Ya, mungkin Pak Karel kalau ada pesan-pesan atau closing statement sebelum kita masuk ke sesi firman Tuhan. Silakan Pak Karel. Masih mikrofon masih tertutup. Mic-nya belum dibuka, Pak. Mikrofon, ya. Oh iya. Sementara lanjut aja Pak. Saya buka, saya on kamera nanti hilang lagi. Oh ya, oke. Ya, adakah pesan-pesan sebelum kita masuk ke share firman Tuhan? Oke. Sementara lanjut Pak Andre. Ya, oke. Lanjut ke sesi 2 Pak. Silakan. Bentar ya. Saya coba on ya. Oke. Ya.
Selamat siang, terima kasih Ibu Joy sudah sampaikan kesaksian hidup sampai sekarang ya. Walaupun dalam kehidupan rumah tangga tidak bagus-bagus saja ya, tetapi on fire, tetap semangat ya, Amin. dalam pelayanan, dalam anak-anak ya. Hasil daripada atau buah daripada didikan kita orang tua itu sampai kepada anak-anak sekarang. Saya salut ya Ibu Joy, anak-anaknya semua itu dalam pelayanan. Ya. Oke, kita lanjut pada sesi berikutnya untuk kita sharing